Aku tidak pernah meminta dilahirkan dalam keluarga yang penuh luka. Tapi sejak kecil, hidup seolah mengajariku bahwa tidak semua anak tumbuh dengan pelukan hangat seorang ibu. Ibuku meninggal saat aku masih berumur 7 tahun. Waktu itu aku bahkan belum benar-benar mengerti arti kehilangan. Yang aku tahu, sejak hari itu rumah menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara lembut yang membangunkanku pagi-pagi. Tidak ada lagi tangan hangat yang menyuapiku makan. Dan tidak ada lagi seseorang yang memelukku ketika aku menangis ketakutan di malam hari. Ayahku akhirnya menikah lagi. Awalnya, aku bahagia. Aku berpikir, mungkin Tuhan mengirim seseorang untuk menggantikan kasih sayang ibu yang hilang. Aku berharap bisa memanggilnya ibu dan merasakan cinta yang sama seperti dulu. Tapi ternyata, aku salah. Di depan ayah, ia terlihat begitu baik. Suaranya lembut, senyumnya manis, dan sikapnya seolah peduli padaku. Tapi semua berubah ketika ayah pergi bekerja. Ia mulai membentakku hanya karena hal kecil. Piring yang kurang bersih membuatku dimarahi. Nilai sekolah yang sedikit turun membuatku dihina. Bahkan terkadang aku tidak diberi makan hanya karena dianggap merepotkan. Aku bukan pembantumu, bentaknya suatu malam. Padahal saat itu aku hanya meminta sedikit nasi karena seharian belum makan. Aku belajar diam. Aku belajar menahan lapar. Aku belajar menyembunyikan air mata. Karena setiap kali aku mengadu pada ayah, ia tidak percaya. Mungkin kamu saja yang terlalu manja, kata ayah. Kalimat itu lebih sakit daripada tamparan apapun. Aku mulai merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk mencuci piring, menyapu rumah, mengepel lantai, lalu berangkat sekolah dengan tubuh lelah. Teman-temanku tidak pernah tahu kenapa aku sering tertidur di kelas. Mereka tidak tahu malam harinya aku harus mencuci pakaian sampai larut sambil menahan tangis. Yang paling menyakitkan bukan rasa capeknya, tapi rasa iri ketika melihat teman-temanku dipeluk ibunya saat pulang sekolah. Sementara aku pulang dengan rasa takut. Takut dimarahi, takut dianggap salah, takut menjadi beban. Suatu malam, aku demam tinggi, tubuhku menggigil, kepalaku terasa berat. Tapi ibu tiriku hanya berkata dingin, "Jangan pura-pura sakit." Supaya tidak kerja, aku tetap disuruh mencuci pakaian malam itu. Dengan tubuh lemas, aku berdiri di depan ember sambil menangis diam-diam. Air mataku jatuh bercampur dengan air sabun. Di saat anak lain dipeluk ketika sakit, aku justru dimarahi karena dianggap merepotkan. Aku sering bertanya dalam hati, kenapa aku harus hidup seperti ini? Apa aku memang tidak pantas disayang? Bertahun-tahun, aku hidup dengan luka yang tidak terlihat. Senyumku hanyalah topeng, agar orang lain tidak tahu betapa hancurnya aku di dalam. Sampai suatu hari, aku mendengar ibu tiriku berkata kepada temannya, "Aku sebenarnya tidak pernah menganggap dia sebagai anakku." Kalimat itu menghancurkan sisa hati kecilku. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena marah, tapi karena aku sadar selama ini aku berusaha mendapatkan kasih sayang dari seseorang yang memang tidak pernah ingin menerimaku. Namun hidup terus berjalan. Aku tumbuh menjadi anak yang pendiam, tapi kuat. Luka-luka itu memang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi rasa sakit mengajariku satu hal. Jangan pernah menjadi seperti orang yang pernah menyakitimu. Hari ini, aku sudah dewasa. Aku bekerja keras untuk hidupku sendiri. Dan meski masa kecilku penuh air mata, aku berjanji pada diriku sendiri, jika suatu hari aku menjadi orang tua, aku tidak akan pernah membuat seorang anak merasa sendirian. Karena aku tahu rasanya menjadi anak yang hidup tanpa kasih sayang. Rasanya menangis diam-diam setiap malam. Rasanya ingin dipeluk, tapi tidak punya tempat untuk pulang. Untuk siapapun yang mendengarkan cerita ini, tidak semua luka meninggalkan darah. Ada anak-anak yang setiap hari terlihat baik-baik saja, padahal hatinya hancur karena kurang kasih sayang di rumahnya sendiri. Dan untuk para orang tua di luar sana, jika kalian memutuskan hadir dalam hidup seorang anak, jangan hanya hadir sebagai status. Hadirlah sebagai tempat aman, karena satu bentakan mungkin bisa dilupakan, tapi rasa tidak dicintai bisa membekas seumur hidup. Serta untuk anak-anak yang mengalami hal serupa, bertahanlah. Jangan membenci dirimu sendiri hanya karena ada orang yang gagal menyayangimu.
Bukan kamu yang tidak pantas dicintai. Mereka saja yang tidak tahu cara mencintai dengan benar. Suatu hari nanti, luka itu akan berubah menjadi kekuatan, dan kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada yang pernah kamu bayangkan.